Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat melakukan silaturahmi walaupun secara virtual di tengah pandemi seperti ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah virus corona dari dunia ini, khususnya dari negara Indonesia tercinta. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabiyana wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izinkan saya untuk menyampaikan kultum dengan materi menjaga kehormatan diri dalam Islam. Menjaga kehormatan diri sangat penting dalam Islam, dan saking pentingnya kita setiap muslim diwajibkan untuk menjaga kehormatan orang lain di samping menjaga kehormatan diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberinya kecukupan. Sahih Al-Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, orang yang menjaga kehormatannya adalah yang tidak meminta dengan ucapannya, sedangkan orang yang merasa cukup adalah yang tidak mengharap-harapkan dengan hatinya, karena kesungguhan atau karena sesungguhnya merasa cukup lebih tinggi dengannya dibandingkan dengan menjaga kehormatan, dan kekayaan yang paling mulia adalah kekayaan jiwa. Menjaga kehormatan diri adalah sikap yang dapat menjaga seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan dengan lisan kita, dengan tangan kita, ataupun dengan kemaluan kita. Termasuk di dalamnya adalah meninggalkan hal-hal yang mungkin untuk termasuk di dalamnya, yaitu meninggalkan hal-hal yang mungkar untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak pantas atau berlebih-lebihan. Salah satu contohnya sikap menjaga kehormatan adalah dengan menikah dan menutup aurat bagi wanita untuk mencapai atau untuk mendapatkan kemuliaan. Selain itu, upaya untuk menjaga kehormatan diri adalah menjaga pandangan dari hal-hal yang dilarang untuk dilihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 sampai 32, yang di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menjaga pandangannya dari apa yang diharamkan dengan tujuan untuk menjaga hati. Bagaimana jika ada pertanyaan, bagaimana sih jika kita itu tidak sengaja memandang perkara yang haram? Nah, ketika kita tidak sengaja memandang perkara yang haram, maka hukum bagi pandangan yang pertama boleh dimaafkan, dan harusnya kita segera mungkin untuk mengalihkan pandangan kita ke yang lainnya. Dan apabila pandangan itu terus-menerus dilakukan, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Dalam agama Islam memberikan ketetapan-ketetapan pada umatnya, seperti larangan antara percampuran antara laki-laki dan perempuan, larangan untuk saling berpandangan, larangan untuk saling berpegangan,
apalagi khususnya bagi yang bukan mahramnya. Itu sangat dilarang oleh agama Islam. Namun hal ini sekali bukan dalam rangka mengekang gerak-gerik wanita muslimah khususnya, akan tetapi lebih karena menjaga kesuciannya dari hal-hal yang dapat merusak agamanya. Sehingga tidak heran jika Islam memberikan aturan-aturan tersebut. Apabila seorang muslim dituntut untuk memiliki iffah, demikian pula dengan seorang muslimah, hendaklah ia memiliki iffah sehingga menjadi muslimah yang afifah. Berikut adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh muslimah khususnya untuk menjaga kehormatan diri. Di antaranya, yang pertama, menundukkan pandangan mata atau ghadul basar dan menjaga kemaluannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, katakanlah kepada wanita muslimah untuk menundukkan pandangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31 yang berbunyi, katakanlah kepada wanita-wanita muslimah, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata dan menjaga kemaluan mereka. Syekh Muhammad Amin Asy-Syakiti rahimahullah berkata, Allah Azza wa Jalla memerintahkan kaum mukminin dan mukminat untuk menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluan mereka. Termasuk menjaga kemaluan adalah menjaganya dari perbuatan zina, liwat atau homoseksual dan lesbian, serta menjaganya dengan tidak menampakkan dan menyingkapnya di hadapan manusia. Yang kedua, tidak berjabat tangan dengan lelaki yang bukan mahramnya, sebab bersentuhan dengan lelaki yang bukan mahramnya akan menimbulkan kecenderungan kepada perbuatan keji dan hina. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah berkata, secara mutlak tidak boleh berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram, sama saja apakah wanita itu masih muda ataupun sudah tua, dan sama saja apakah lelaki yang berjabat tangan dengannya itu sudah tua ataupun masih muda. Sebab berjabat tangan seperti ini adalah menimbulkan godaan bagi kedua belah pihak. Aisyah radhiyallahu anha berkata tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan wanita kecuali tangan wanita yang dimilikinya atau istri atau budak beliau. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Tidak ada perbedaan antara jabat tangan yang dilakukan dengan memakai alas atau penghalang ataupun tanpa penghalang, sebab dalil tentang masalah ini sifatnya umum. Semua ini menutup jalan yang mengantarkan kepada keburukan. Yang ketiga, tidak berhalwat atau berdua-duaan dengan lelaki yang bukan mahramnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dalam sabdanya, yang artinya tidak boleh sama sekali seorang lelaki bersepi-sepian dengan seorang wanita kecuali bila bersama wanita itu ada mahramnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sekian yang dapat saya sampaikan, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang bisa menjaga diri, menjaga kehormatan diri kita sendiri, dan menjaga kehormatan orang lain. Kita lakukan dengan hal sekecil mungkin, sehingga kita akan terus-menerus dan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih besar.
Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang pada pribadi saya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terus saksikan program Ajang Ramadan setiap hari hanya di channel Cinta Rumah Yatim. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Stay tune ya.